Qin Chen, Anda berani menyerang markas besar masyarakat tengkorak dan tulang saya. Presiden Zuo School naik ke langit, berubah menjadi badai pemaksaan yang menakutkan, dan menatap Qin Chen dengan kaget dan marah. Saat ini, dia sangat marah dan tidak dapat mempercayai pemandangan di depannya. Dia langsung menyerang masyarakat tengkorak dan tulang di inti kota Nanyuan. Benar-benar melanggar hukum. Sambil berteriak dengan marah, dia secara alami melihat Ying Yi di tangan Saroye di luar markas masyarakat tengkorak dan tulang. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, jantungnya seperti dicengkeram oleh seseorang, dan dia berkeringat dingin. Itu, pembunuh utama Menara Tianwei, Ying Yi. Sebagai pembunuh utama Menara Tianwei, Ying Yi sangat terkenal sehingga dia secara alami luar biasa. Saat dia melihat Ying Yi ditangkap di sana, Presiden Zuo School langsung melakukannya pengertiannya, ini pasti kegagalan pembunuhan Tianwei Lu terhadap Qin Chen, yang membakar kemarahan Qin Chen langsung ke masyarakat tengkorak dan tulangnya. Menara Tianwei ini benar-benar sia-sia. Bukankah ia dikenal sebagai kekuatan pembunuh tertinggi di lautan alam semesta? Bahkan tidak bisa menangani ini. Presiden Zuo School terkejut dan marah, dan kelopak matanya bergerak-gerak liar. Karena setelah melihat pemandangan di depannya, dia sepenuhnya mengerti bahwa akan sangat sulit bergaul dengan Qin Chen hari ini. Bukan hanya dia. Ketika berita itu disampaikan kembali ke istana Tuan Kota, pemuda berbaju besi perak, Mo Yun Xiao, langsung tercengang. Ada fluktuasi energi yang sangat besar ke arah markas besar masyarakat tengkorak dan tulang. Lalu Qin Chen benar-benar pergi langsung ke markas besar masyarakat tengkorak dan tulang di kota Nanyuan. Apakah dia melakukannya di area inti kota Nanyuan kita? Dia tampak sangat terkejut dan marah ketika dia menyaksikan pemandangan ini di istana Tuan Kota. Ini berarti bahwa dia sama sekali tidak mempertimbangkan tatanan kota Nanyuan. Ayo pergi, ikut aku dan lihat. Tanpa berpikir panjang, Mo Yun Xiao langsung melayang ke langit. Di belakangnya, beberapa benteng mekanik juga bergerak, bergemuruh dan mengaum, dan langsung menuju ke markas besar masyarakat tengkorak dan tulang. Pada saat ini, di atas markas Skull and Bones, Qin Chen memandang ketua Zuo School yang melayang di sana, dengan mata dingin dan niat membunuh yang mendidih. Hantu tua tengkorak Zuo, aku telah menyelamatkanmu berulang kali. Kamu sangat bodoh dan berani mengirim orang untuk membunuhku. Kamu sangat jahat dan melanggar hukum di kota Nanyuan. Orang lain tidak berani berurusan denganmu, tapi aku tidak takut. Hari ini Kaisar akan menggantikan banyak kekuatan tak berdosa di kota Nanyuan dan mencari keadilan dari masyarakat tengkorak dan tulang Anda. Pada saat dia berteriak dengan marah, Qin Chen tampak bersemangat, seolah dia tidak bisa mengendalikannya, emosi, dan dia mengambil tindakan secara langsung. Huff. Tangan kanannya berubah menjadi cakar, terulur ke depan, dan lengannya tiba-tiba terangkat. 5 jari di dalam kehampaan dengan cepat bertambah besar, dan berubah menjadi gunung besar di depan semua orang, dengan paksa menekan pemimpin Zuo School, yang sedang bergerak maju. Terlalu banyak penindasan. Presiden Zuo School melihat Qin Chen mengambil tindakan. Dia ketakutan dan marah, dan berteriak dengan marah, mulai formasi. Saat teriakan amarahnya jatuh, di seluruh markas besar masyarakat tengkorak dan tulang, rangkaian cahaya yang diatur oleh jalan raya yang menakutkan muncul, kekosongan tempat Qin Chen berada sepenuhnya diselimuti di dalamnya. Semua anggota masyarakat tengkorak dan tulang mendengarkan perintah, memperkuat formasi, dan membunuh musuh yang datang. Suara Presiden Zuo School bergemuruh, hatinya menjadi ganas,
dan seluruh energinya langsung terkonsentrasi pada formasi markas, dan dia mengaktifkan formasi dengan gila-gilaan. Dia tahu betul bahwa karena sudah sampai pada titik ini, pasti akan terjadi hal buruk antara dia dan Qin Chen hari ini. Hao, kamu dan ular piton darah memimpin formasi dan ikuti aku untuk membunuh musuh. Mengikuti perintah Presiden Zuo School, di markas besar di bawah, Kaisar Hao dan ular piton darah serta rombongan mereka telah duduk di dalam pusat, bergabung dengan anggota Skull and Bones Society yang tak terhitung jumlahnya. Yang kuat akan melakukan yang terbaik untuk menjaga formasi tetap berjalan. Oke, ini pertama kalinya aku melihat seseorang berani masuk ke markas besar masyarakat tengkorak dan tulang, mendengarkan perintahku, dan bergabung dengan presiden untuk membunuh musuh. Tidak dapat memulihkan reputasi masyarakat tengkorak dan tulang. Saat ini, dia sudah segera dimobilisasi. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, karena anak ini berani menerobos langsung ke markas masyarakat tengkorak dan tulangnya, kita tidak tahu ketinggian dunia, jadi kita akan menggunakan formasi besar untuk mencekiknya di sini dan membuatnya membencinya seumur hidupnya. Sebagai kekuatan gelap, masyarakat tengkorak dan tulang secara alami sangat mementingkan markasnya. Formasi pelindung di markas besar masyarakat tengkorak dan tulang ini dibangun dengan banyak uang kekuatan dari begitu banyak orang kuat yang hadir, itu cukup untuk menjebak dan membunuh kaisar puncak jangka menengah manapun. Bunuh. Dalam sekejap, rangkaian cahaya yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi awan iblis gelap yang menakutkan yang menyapu, bergegas menuju Qin Chen. Huff. Kamu masih berani melawan? Tidak apa-apa, kamu hanya perlu menggerakkan tubuhmu. Qin Chen mencibir di sudut mulutnya, dan merentangkan jarinya. Di setiap jari, ada kekuatan terang dari jalan yang naik ke langit. Dalam sekejap, dia telah mendarat di depannya. Di atas formasi awan ajaib yang tak ada habisnya. Bang bang bang. Ledakan terdengar satu demi satu. Di mata Presiden Zuo School dan yang lainnya, tangan besar Qin Chen menghancurkan awan iblis yang tak berujung seolah-olah sedang menghancurkan sesuatu. Segera setelah itu, jari-jari transparan itu terus menekan ke depan, seolah-olah kekosongan ini tidak ada. Segera setelah direntangkan, kekuatan luar angkasa yang unik menembus penjaga formasi, dan benar-benar menghantam penjaga formasi di bawah dengan keras bagian atas dasar formasi. Di atas, suara retakan yang keras terdengar, dan banyak basis formasi di bawah markas besar masyarakat tengkorak dan tulang langsung dihancurkan, dan formasi operasi hancur total. Di tengah jeritan yang melengking, ada sejumlah besar prajurit tengkorak dan tulang yang menjaga tempat itu, dan tubuh mereka tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut darah. Dengan satu pukulan, formasi pelindung yang diandalkan oleh Presiden Zuo School dan yang lainnya hancur berkeping-keping dan menderita kerugian besar. Apa? Pencapaian spasial seperti itu bahkan tidak dapat menghentikan formasi pelindung markas besar perkumpulan tengkorak dan tulangku. Kekuatan magis macam apa ini? Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di markas besar perkumpulan tengkorak dan tulang melihat formasi tersebut hancur satu pukulan. Saya terkejut, marah dan takut, kepercayaan diri saya yang kuat langsung hancur, dan saya tidak lagi memiliki pemikiran untuk melawan. Lawannya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh antek seperti mereka. Hanya kaisar yang kuat seperti Presiden Zuo School yang memiliki kesempatan untuk melawannya. Melarikan diri. Hampir dalam sekejap, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari masyarakat tengkorak dan tulang di bawah bertebaran seperti pohon tumbang, menembak ke segala arah. Dalam menghadapi kematian,
Tidak ada komunitas Skull and Bones atau organisasi manapun yang lebih penting dari nyawanya sendiri. Mereka hanya melarikan diri dengan panik ke kekuatan lain, atau bersembunyi di balik bangunan yang ditinggalkan, hanya berharap pertempuran tersebut tidak akan mempengaruhi mereka. Menghadapi orang-orang tengkorak dan tulang kuat yang melarikan diri ke segala arah, mata Qin Chen acuh tak acuh, dan matanya hanya terfokus pada pemimpin inti, Tengkorak Zuo. Dia dapat melihat bahwa Presiden Zuo School bersalah atas begitu banyak kejahatan. Dia pastilah seorang pria dengan tangan berdarah, dan dialah pelaku sebenarnya. Yang paling penting adalah sebagian besar tabungan masyarakat tengkorak dan tulang selama bertahun-tahun ada pada satu orang ini, Presiden Zuo. Hantu tua Zuo School, ambil nyawamu. Qin Chen maju selangkah, seolah dewa kematian akan datang. Sial, ini orang gila. Jantung Presiden Zuo School berdebar kencang, dan sosoknya langsung mundur bukannya maju. Dia langsung melarikan diri ke markas besar masyarakat tengkorak dan tulang di belakang, dan berteriak dengan marah, "Semanggi, darah piton, ikuti aku untuk menghadapi musuh." Aku, Kaisar Piton Darah merasa ngeri. Dia telah melihat kekuatan Qin Chen sebelumnya. Qin Chen telah mengambil hati kaisarnya dengan satu gerakan. Perasaan dikendalikan telah terjadi, bergema di benaknya sejauh ini. Setelah melihatnya, saat Qin Chen datang untuk membunuhnya, Kaisar Piton Darah tidak berani menghadapi musuh sama sekali, dan tanpa sadar mundur dengan keras. Dibandingkan dengan Kaisar Piton Darah, reaksi Kaisar Hao sangat berbeda. Betapa beraninya, bunuh. Mata Kaisar Hao tampak gila, dan sumbernya terbakar dalam sekejap. Boom! Tubuhnya berubah menjadi tanaman merambat besar yang berakar di kegelapan. Tanaman merambat itu panjangnya ratusan juta mil, berubah menjadi tanaman merambat gelap yang tak terhitung jumlahnya selama lonjakan, memukul dan melilit ke arah Qin Chen. Sekilas Qin Chen dapat melihat dengan jelas bahwa ada duri tajam di mana-mana pada rotan ini, disertai dengan racun biasa yang mematikan, yang sangat ganas. Sekali tersengat duri beracun tersebut, mau tidak mau racunnya akan menembus tubuh dan menyerang jiwa dan raganya, sehingga mustahil untuk dicegah. Kehidupan tumbuhan menjadi seorang kaisar. Hukum racun dan kehidupan. Qin Chen melihat inti dari setiap tanaman merambat dengan jelas dalam sekejap, dan mencibir di sudut mulutnya. Beraninya semut kaisar tahap awal yang kecil berani berhenti. Aku. Kematian. Dengan suara acuh tak acuh, Qin Chen dengan santai mengulurkan tangan kanannya ke Kaisar Hao. Haha, aku adalah makhluk hidup tumbuhan. Hati kaisarku tersebar di seluruh tanaman merambat. Apakah kamu pikir kamu bisa menangkapnya? Kaisar Hao tampak gila dan meraung dengan ganas. Hati kaisarnya berbeda dari makhluk lain dan tidak padat benda, melainkan zat cair yang mengalir dan tidak dapat diambil secara langsung. Namun, sebelum tawanya berakhir, wajahnya tiba-tiba membeku, dan dia menundukkan kepalanya karena ngeri. Sebuah celah besar muncul di rimpangnya, dan cairan hijau tua yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar di bawah cengkeraman kekuatan ruang yang tak terlihat, menyatu menjadi bola hijau tua yang muncul di langit di atas telapak tangan Qin Chen. Bola ini mekar dengan cahaya tak berujung, sangat terang. Apakah ini yang kamu bicarakan? Qin Chen mencibir di sudut mulutnya dan tampak acuh tak acuh. Hati kaisarku. Mata Kaisar Hao ngeri, dan kemudian dia melihat Qin Chen melambaikan tangannya dengan kasar. Tidak. Dengan keras, tanaman merambat di seluruh langit yang diubah oleh Kaisar Hao langsung dimusnahkan dengan lambaian tangan Qin Chen, menghilang ke dalam ketiadaan dan menghilang bersama dengan jiwanya.
Ketika Kaisar Ular Piton Darah yang mundur melihat ini, jantungnya berdebar kencang, dan dia berubah menjadi wujud aslinya, dan melarikan diri dengan lebih ngeri. Wujud asli Kaisar Agung Kaisar Hao hancur total dalam satu pukulan. Ini Qin Chen terlalu menakutkan, saya tidak kenal Presiden, bisakah Anda menghentikannya? Lari, lari cepat. Kaisar Piton Darah tidak memiliki semangat juang dan melarikan diri seperti orang gila. Kamu ingin melarikan diri di depan Kaisar ini? Qin Chen mencibir dan dengan santai menjelajah dengan tangan kanannya. Engah. Kaisar Blood Piton merasakan hawa dingin di dadanya. Dia menundukkan kepalanya karena ketakutan dan melihat lubang yang terlihat jelas muncul kembali di dadanya. Hati kaisarku terkoyak lagi. Wajah Kaisar Piton Darah menjadi pucat, matanya benar-benar putus asa, dan kemudian tubuhnya langsung dicekik oleh kekuatan ruang yang menakutkan, dan terbang seperti abu.